Sesungguhnya kengerian bakal menghuni jurang maut. Roh seseorang bakal menghuni jurang maut jauh lebih menakutkan dari kengerian apapun bagi setiap manusia. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku terkasih, kita berjumpa untuk membahas sesuatu yang kurang enak sebetulnya. Roh Anda sedang antri ke jurang maut, tapi hal yang sangat penting. Sebelum kita membahasnya, kita akan mendengarkan satu pujian, menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku. Dikala aku cemas, ku mau bersandar hanya padamu. Agar orang tahu daku kuat di dalam Tuhan. You are my hiding place. You always fill my heart with some of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Kau pelindunganku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku. Dikala aku cemas, ku mau bersandar. You are my hiding place. You always fill my heart with some of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Saudaraku yang terkasih, roh Anda sedang antri ke jurang maut, tanda tanya ya, bukan menuduh ya. Tapi yang dibutuhkan adalah kita mawas diri. Makalah ini untuk mawas diri yang sangat-sangat penting. Perhatikan, tatkala hutang maut si manusia masih tetap dimiliki, dipelihara saat
maut menjemput 1 detik, 1 menit, 1 jam sebelum meninggal, Anda masih tetap memiliki hutan maut, maka roh si manusia akan saat meninggal menghuni alam maut atau jurang maut. Ya, sampai kapan? Sehari 2 hari, sampai nanti penghakiman datang, kiamat datang, penghakiman, mereka yang di alam maut akan dibawa ke depan sang anak domba, dihakimi menurut perbuatannya, menurut Taurat yang dianutnya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tentu saya tidak mau. Tapi kita banyak bacaan di hari ini ya, karena hal ini menyangkut roh kita, saudara. Wahyu 20 ayat 13. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Yes. Cukup jelas? Saya Matius PS tak mau masuk jalur yang mengerikan ini. Saudaraku yang kekasih, fakta ilahi. 1. Sesungguhnya kengerian bakal menghuni jurang maut. Roh seseorang bakal menghuni jurang maut jauh lebih menakutkan dari kengerian apapun bagi setiap manusia. Ketubruk mobil, ya, koma, setengah mati, 3/4 mati, nggak ada apa-apanya. Karena sakit kayak apapun bagi manusia ada batasnya, tetapi roh yang disiksa di alam maut sangat-sangat mengerikan. Yang kedua adalah gabungan dari pertama. Saat seseorang meninggal dunia, yang tersisa cuma seonggok debu tanah. Memang belum berbentuk debu tanah, barusan mati masih cuma tidak bernafas saja. Tetapi sesungguhnya saudaraku itu adalah seonggok debu tanah. Masalah utamanya, kemana roh si mati? Apakah dibawa ke Firdaus? Atau dibawa ke alam maut atau jurang maut yang menjijikkan? Kita tengok Yesaya 14 ayat 11, menjijikkan. Saudara kalau perlu berlatih, kalau memang tidak pengen masuk Firdaus atau pengen masuk alam maut atau jurang maut, berlatih dulu. Berlatih apa Pak? Kita dengarkan dulu. Yesaya 14 ayat 11, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu. Lapik tidurmu, latihan saudara. Lanjut. Dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Cacing-cacing sebagai selimutmu. Silakan latihan. Menjijikkan bukan? Yang kedua, menyakitkan. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku karena
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api Aku ini. sangat kesakitan dalam nyala api ini. Menyakitkan. Yang terakhir adalah mengerikan. Wahyu 9 ayat 2. Wahyu 9 ayat 2, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, Naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. lanjut. Dan dari asap Gelap itu, di dalam jurang maut, lubang maut, alam maut. Terus dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. lanjut. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Tidak memakai meterai Allah di dahinya. Bukan milik Allah. Bukan anak Allah. Tapi musuh Allah. Maka saudaraku yang kekasih, ayat 7. Wahyu 9 ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, segede kuda, seperti kuda yang disiapkan peperangan, bukan belalang kecil. dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Wow. Dan seterusnya Anda baca sendiri Wahyu 9 ayat 2 sampai 11. Saya nggak tega bacanya. Selain gelap gulita tadi, ya, yang penyiksanya itu terdiri dari belalang yang segede-gede kuda yang mengerikan dan seterusnya. Tentu saya dan saudara Nowe come there, ya toh. Maka saudaraku, 3. Tugas murid Tuhan adalah menunjukkan, membukakan jalan ke Firdaus. Perhatikan, untuk murid Tuhan dan yang belum murid Tuhan, hadiah terbesar, termahal, terutama bagi setiap manusia, terutama, termahal, terbesar, bagi setiap manusia adalah rohnya dapat menghuni Firdaus. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang di ini atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci ke Firdaus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Cukup jelas, ya kan? Kemarin Pak Matius, berapa hari yang lalu Pak Matius berdoa untuk seorang bapak. Udah, Tuhan sudah mengulurkan tangan, kata Tuhan pada saat berdoa di ICU bersama anaknya. Dan dikatakan oleh Tuhan, aku siap mengulurkan tangan bagimu. Cuman beberapa menit kemudian bapak ini berangkat. Kemarin dulu saya nggak ingat. Hal yang serupa terjadi di mana anaknya berdoa bagi ayahnya. Anak laki-lakinya, kalau tadi anak perempuan, anak laki-lakinya yang lain lagi berdoa. Maksudnya kasus lain lagi berdoa. Tuhan mengatakan,
apamu sudah mempersiapkan diri ke tempatku? Dia aktif sekali. Biarlah dengan rela. Saudaraku, barusan jam 5 beliau berangkat. Tetapi ya, memang menyedihkan. Sama meninggal semua orang, pasti akan meninggal. Dan pasti ada kesedihan dalam keluarga orang yang ditinggalkan. Tetapi hadiah terbesar, termahal, terutama bagi setiap manusia ialah rohnya dapat menghuni Firdaus. Karena dia, orang ini, manusia ini percaya kepada Sang Kristus dan dilayani oleh murid-murid Tuhan yang mendapatkan penuh kasihan wewenang. Saudaraku yang kekasih, mari mawas diri. Sedang menuju kemana roh kita? Persiapkan sebelum tiba-tiba berangkat. Kalau masih sakit-sakit, masih ada kesempatan. Tapi kalau tiba-tiba meninggal atau wafat atau mati, ya, kalau masih sakit, puji Tuhan masih ada kesempatan untuk bertobat, berbalik kalau memang penjahat. Sedang mengarahkan diri ke jurang maut, saudaraku yang kekasih. Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti bersisik-sisik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Yes, ada itu model lama. Katanya, sekarang sih nggak ada Pak, dosa bawa maut, utama maut nggak ada. Itu model lama Pak. Oke, saya bacakan model yang baru. Lukas 4 ayat 5-7. Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Lanjut. Jadi jikalau engkau menyembah aku, bukan ke atas ya, ke bawah, ke Lucifer, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Baru atau lama itu? Jadi sampai sekarang, sampai kiamat nanti masih banyak orang yang berhutang maut dalam bentuk kekuasaan kemuliaan dari iblis. Bukan lagi bentuknya jimat-jimat, patung-patung. Bukan. Ada juga yang masih megang begitu di kelas menengah ke bawah. Di kelas menengah ke atas, saya pakai kata menengah ke atas, orang-orang yang ini ngambilnya kekuasaan. Nggak peduli masyarakat menderita. Halo, perhatikan. Tapi dia korupsi habis-habisan. Hutang maut mas, nggak cuma hutang duit. Nggak cuma nyolong duit, hutang maut. Di mana mautnya? Mautnya banyak itu. Korbannya. Cukup jelas? Kekuasaan. Sewenang-wenang. Oh puji Tuhan Pak, saya nggak berkuasa. Belum tentu. Mungkin Anda punya di rumah atau di kantor punya anak buah yang Anda menjadi sewenang-wenang, di rumah punya PRT, Anda sewenang-wenang nyakitin hati. Saudaraku yang kekasih, Yesaya 28 ayat 18 dikatakan, oh tenang aja, Lucifer pinter ngomong, jago pidato dia. Tenang aja, aku melindungi engkau dari cemeti yang berdesik-desik. Ya, mau ketubruk mobil juga nggak apa-apa, ketembak tok popo. Ya, sampai kalau mati, semua orang mati loh kata Lucifer, tidak akan masuk alam maut.
Tetapi karena perlindungan bohong, bacakan dulu. Yesaya 28 ayat 18, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berisik-bisik dengan kerasnya, kamu akan hancur diunjak-unjak. Oh, bohong itu. Ya, udah ngutang lagi, hutang maut, tahu-tahu bohong. Ya namanya perlindungan bohong, Mas. Saudaraku yang kekasih, enak memang naik sampan, dayung sampan. Ya, enak. Kekuasaan, kemuliaan, kekayaan. Siapa yang mendayung? Yang juru mudinya siapa? Lucifer. Yang mendayung anak buahnya. Di ujungnya jurang maut. Mati jurang maut, Lucifer lompat ke atas karena bisa terbang. Nah, roh-roh jahat juga bisa ngilang. Roh Anda yang masuk jurang maut. Saudaraku yang kekasih, belum lagi apa yang disebut sebagai hutang maut warisan. Mungkin orang-orang santai karena itu nggak jelas. Nggak ada. Keluaran 20 ayat 3-5 zaman kuno katanya. Coba baca dulu. Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, baik modern maupun kuno. Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun, baik patung-patung kayu maupun patung-patung kartu untuk ngambil duit. Yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes, cukup jelas. Dosanya bapakmu mukul orang, nggak akan turun ke anaknya, nggak akan. Ke cucunya kagak. Tapi kalau bapakmu memiliki jimat, bapakmu memiliki korupsi yang merusak, itu namanya kekuasaan dari iblis akan menurun ke anak-anak, cucu dan cicit. Ya, enak mungkin menikmati kekayaan. Sama kalau orang-orang yang membungakan uang sami mawon itu. Maka saudaraku, mereka akan kipas-kipas dan mengatakan, kipas-kipas, Mas, ya, di bumi ini bayi nggak berdosa. Tahu nggak hukum tabula rasa? Ya, kertas putih, kertas kosong. Kalau nggak salah John Locke yang ini ya, bahwa manusia sesungguhnya lahir ke dunia tanpa pengetahuan, tanpa bakat, tanpa karakter bawaan. Ya, teori physically right maybe, a part of that right maybe. Tetapi saudaraku yang kekasih, teori ini tidak menyangkut roh manusia, tidak menyangkut kebenaran ilahi yang menyatakan adanya hutang maut, dosa membawa maut yang menurun. Harus ditanggung sampai keturunan ke-4. Ya, buktinya gampang kok. Ingat, walaupun tubuh alamiah bayi masih muda, tetapi rohnya udah sepuh. Roh saya dan roh saudara itu udah tua, bermiliar tahun umurnya. Fakta menunjukkan bayi maupun anak-anak kecil terkena kutuk atau nasib buruk. Ulangan 28 ayat 32.
Ulangan 28 ayat 32. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain. Akan diserahkan kepada iblis. Cukup jelas. Sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka. Iblis akan mengerjain anak-anak ini dengan segala macam penyakit, dan segala macam kesulitan hidup, segala macam bla 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 bla. Dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mas, anak saya ketubruk mobil. Kata sahabat saya beberapa belas tahun yang lalu. Meninggal. Saya tangisi. Kan sahabat saya. Saudaraku yang kekasih, ayat 41. Engkau akan mendapat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Mereka akan menjadi tawanan. Cukup jelas. Kenapa? Karena hutang maut. And then now how? Mari kita carikan jalan keluar. Kita tunjukkan jalan keluar kepada mereka dan diri kita. Mari kita. Apakah roh Anda sedang menuju ke jurang maut atau ke Firdaus? Persiapkan diri untuk menuju Firdaus. Amin. Maka mereka yang sudah melunasi hutang maut melalui lahir baru ilahi, bertobat total, mereka percaya kepada Sang Kristus, ya, maka yang Allah yang hidup, yang memegang kunci maut itu udah berkali-kali dibaca, dilihat sendiri di YouTube-nya, sehingga Sang Kristus sudi melunasi hutang maut Anda. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Karena sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan harus ada tugas memuliakan Allah dengan tubuh, karena tubuhmu bukan milik Allah. Itu mau terlepas dari roh yang menuju jurang maut. Sehingga kalau meninggal, entah hari Senin, Selasa, Rabu, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, maka rohmu selama engkau masih berpegang pada Tuhan, memuliakan Tuhan, kalau meninggal masuk Firdaus. Amin. Dan saudaraku yang kekasih, sejak percaya Yesus, percaya Allah, maka ini bukan agama, ya, maka Anda akan dilepaskan dari maut. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, Yes. dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Percaya kepada Dia yang mengutus aku, mendengar perkataan Sang Anak Domba, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, hidup yang kekal, tidak turut dihukum. sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yes, cukup jelas. Saudaraku yang kekasih, persiapkan diri. Kalau sudah lahir kembali ilahi, muliakan aku dengan tubuhmu. Kalau belum lahir kembali ilahi, lahir kembali ilahi. Ayatnya mana Pak? Ayatnya ada di YouTube yang sudah beredar banyak. Cari lahir baru ilahi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran ini. Engkau yang memberkati mereka untuk faham kebenaran ini dan berjalan menuju Engkau, berpeluk pada Engkau sehingga aman dalam kehidupan maupun kematian. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, salam.